Oke, kembali lagi kita ke pelajaran matematika. Yang kita bahas dalam pertemuan ini adalah menentukan kendala atau ketidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian. Kita singkat aja namanya DHP ya. Kita ambil contoh. Ini sudah saya buat grafiknya, DHP-nya sudah, daerah yang biasa sudah ini. Maka kita tentukan dulu kendalanya ya. Maka langkah pertama untuk menentukan kendala sebenarnya ada beberapa cara menentukan persamaan garisnya dulu ya. Oke. Maka ini kita lihat dulu caranya ya. Sambil rumusannya. Sebelum kita masuk ke soalnya itu, kita ambil satu aja dulu. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Katakan ini adalah 6. Ini adalah 4 ya. Maka kita tentukan dulu persamaan garis ini ya. Katakan ini adalah garis L supaya nanti bisa mengerjakan ini ya. Untuk persamaan garis ini sebenarnya ada dua cara. Bisa dengan ya melalui dua titik. Kalau kita buat titiknya ini adalah 0,6. Ini titiknya adalah 4,0 ya. Melalui persamaan garis melalui dua titik ya. Tapi untuk kali ini kita langsung menggunakan rumus ya, bukan persamaan garis melalui dua titik, tapi ada rumusnya yang seperti ini yang saya berikan. Oke, kita lihat sumbu Y ya dipotong oleh titik ini, saya ulang lagi 0,6. Sedangkan ini sumbu X dipotong oleh titik ya, 4 satuan dia ke kanan, ini titiknya adalah 4,0. Maka ini kita cari persamaan garisnya ya. Apa rumusannya? Rumusannya adalah ini. Kalau saya andaikan ya, saya buat rumusannya aja ya. Di sini saya berikan rumusannya. Oke. Ini adalah Y, ini adalah X, supaya gampang ya. Kalau ini saya katakan panjangnya sebesar A satuan ke atas ya, dihitung dari 0. Ini adalah B satuan. Oke, maka tinggal Anda kalikan ini A ini kalikan dengan sumbu X, maka hasilnya jadi AX. Oke, A dengan sumbu X. Sedangkan B-nya ini kalikan dengan sumbu Y ya, maka plus BY sama dengan, karena kita buat dalam bentuk persamaan dulu ya. Oke, sama dengan ini kalikan A kali B, AB. Nah, dengan konsep ini aja kita lakukan ya. Oke, tapi yang pengalinya adalah sumbu yang positif ya, selalu sumbu yang positif, si X yang positif, Y-nya yang positif. Oke, nah, dengan acuan ini ya, nah, kita lakukan ya. Kita ambil contoh yang sederhana yang saya gambarkan ini sebelum kita masuk ya ke soal yang pertama tadi. Ini bagaimana kalau seperti ini, maka sama seperti tadi penjelasannya. Ini adalah 6 berada di sumbu Y kalikan dengan sumbu X ya, maka persamaannya menjadi ya, L ini, garis L menjadi 6 kali X, ini jadi 6X ya, plus ini berada di sumbu X ya, selalu ke sumbu Y dikalikan, tapi Y yang positif ya, jangan Y yang negatif. Oke, ini 4 kali Y, ini adalah 4Y. Oke, sama dengan, karena ini Y tidak diarsir ya, persamaan dia kalikan 6 kali 4, 6 kali 4, maka persamaannya 6X plus 4Y sama dengan 24 ya. Ini bisa disederhanakan, kita bagi dengan 2. Oke, ini jadi 3X plus 2Y sama dengan 12. Inilah persamaan garis. Oke ya, maka dengan cara seperti ini kita lakukan ini ya. Oke, kita lihat. Maka langkah pertama sama seperti tadi, karena ini ada dua garis. Satu, kita berikan ini L1, satu lagi yang ini
ya. Yang di bawahnya katakan ini garis L2, ya. Maka kita buat di sini, ya. Kita kasih pembatas dulu. Maka kendala itu identik dengan pertidaksamaannya. Oke, nah kita lihat garis yang pertama dulu, kita lihat L1. Oke, titik 2 ini L1. Yang ini ya, L1. Oke, kita lihat angkanya. Kalau L1 ini garis ini, ya, angkanya kan 7. Pasangannya 4. Ya, jangan sampai salah ya. Oke, maka kita kalikan sama seperti tadi. Ya, kita kalikan ini 7 kalikan dengan sumbu X selalu yang positif, maka hasilnya L1 nya itu 7 kali X 7X plus, selalu plus ya. Baru kalikan lagi angka 4 nih ya, 4 dengan sumbu Y. Oke, maka ini jadi 4 kali Y 4Y. Oke, nah, karena ini sudah diarsir, kita lihat garis arsirannya ya. Ini kan di bawah garis nih. Di bawah garis. Oke, kalau di bawah garis ya sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya, berarti menuju 0,0 ya. Berarti kalau menuju 0,0 lebih kecil. Oke, ada sama dengannya karena garisnya utuh. Ya, sama dengan 7 kali 4. Sama seperti tadi ya. 7 kali 4 selalu seperti itu ya. Maka ini kita tuntaskan 7X plus 4Y kecil sama dengan 28. Ini nggak bisa lagi kita sederhanakan ya. Inilah L1. Kita lihat L2. Oke, nah ini L2 nih. Sudah, kita lihat pasangan angkanya ya. 4 untuk sumbu Y nya, 8 untuk sumbu X nya ini. Oke, nah kalau sudah seperti itu sama seperti yang tadi ya, tinggal kita kalikan dengan sumbu yang di hadapannya ya, sumbu yang di hadapannya ini sama 4 kalikan dengan X gitu ya, maka ini adalah 4X selalu plus ya. Oke, tadi pasangannya adalah 8 berada di X, kalikan ke sumbu Y ya, 8 kalikan lagi dengan sumbu Y, hasilnya menjadi 8Y kecil atau besar. Kita lihat nih, ini garisnya loh. Oke ya, karena logika pertemuannya harus seperti ini ya, ada dari atas ada dari bawah. Dari ini ke bawah berarti ini ke atas supaya ketemu ya. Berarti ini dia garisnya, berarti di atas garisnya ini ya. Di atas garis itu sama artinya jauh dari 0,0. Kalau ke bawah tadi menuju 0,0 lebih kecil. Kalau dia jauh 0,0 adalah lebih besar, khusus untuk KW1. Oke ya. Nah, ini besar sama dengan, kita lihat perkaliannya 4 kali 8. Nah, ini ya. Maka 4X plus 8Y besar sama dengan 32. Ini bisa kita perkecil, selalu disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 4 boleh. Ya, 4X dibagi 4 itu X, 8Y dibagi 4 itu 2Y. Ini tandanya tetap besar. 32 dibagi 4 8 ya. Itulah kendala untuk L2. Oke? Nah, syarat untuk program linear ya. Ini berada di KW1. Nih. Ya, batasannya semuanya ini ya. Kalau berada di KW1 itu ya di sini seperti ini. Ya. Ini ke kanan dia, berarti kalau ke kanan dia itu adalah X-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, kalau ke atas dia ini ya, ini namanya Y lebih besar sama dengan 0. Oke, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Maka syaratnya ini ya kan, oke, dia ke kanan. Sudah, dari kiri ke kanan, berarti ini adalah adalah seperti tadi X, maka kita buat X lebih besar sama dengan 0. Baru kita lihat yang Y nya, ini juga ke atas dia. Oke, ini
Jadi daerah yang pertama yang dibuat tidak boleh lewat. Kalau ke sini dia udah daerah yang kedua, ya. Kalau ini lewat udah daerah yang keempat, ya. Oke, udah Y yang negatif, ya kan? Jadi dia berada di KW1X yang positif, Y-nya positif. Itu harus dijelaskan. Oke, maka kendalanya seperti ini, ya. Oke, nah inilah dia. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, begitulah penjelasan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ya, terima kasih sudah bergabung. Nanti pembelajaran selanjutnya akan kita tentukan bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum dari DHB yang diketahui. Oke, terima kasih.